Ya, satu hal yang perlu kita pahami bahwa sebetulnya kami para di Nusantara fair ya. Kita menawarkan pada capres ini kepada semua pihak. Tetapi yang mempunyai berani membuat komitmen tertulis dan tegas adalah capres nomor 1 Pak Prabowo Subianto. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI tadi, bahwa beliau Pak Prabowo dengan tegas membuat 2 surat pernyataan tertulis. Yang pertama adalah masalah pernyataan 1 desa 1 miliar. Yang oleh beberapa pihak kemarin Mbak Indi dikomentari bahwa Pak Prabowo klaim. Nah, itu dia. Pak Itu Prabowo dia. klaim Karena gitu. ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo mengklaim begitu. Dan nyatanya itu katanya sudah digodok selama 7 tahun lamanya begitu kan? Perlu saya luruskan, Pak Prabowo membuat surat pernyataan 1 desa 1 miliar itu pada bulan Oktober 2013. 2013? Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini diundangkan di Lembaran Negara tanggal 15 Januari 2014. Mas Sudir, Pak Priyo, saya mau menunjukkan ini juga ini. Budiman Sujatmiko ya dari PDI Perjuangan. Tak ada usulan masuk masukan Prabowo di Undang-Undang Desa seperti itu. Iya, kalau berbicara menanggapi apa yang disampaikan omongannya Mas Budiman Sujatmiko, ini publik harus paham supaya nggak terjadi pembohongan kemudian pemutarbalikan fakta. Jadi Pak Prabowo Subianto itu membuat pernyataan 1 desa 1 miliar itu jauh sebelum lahir Undang-Undang Desa. Secara aturan perundangan, undang-undang itu berlaku efektif sejak diundangkan melalui lembaran negara. Itu yang pertama. Yang kedua kali apa yang disampaikan oleh Mas Budiman Sujatmiko bahwa dia dengan bangganya mengatakan bahwa itu merupakan perjuangan daripada beliau masalah alokasi dana pembangunan desa dari APBN 1 miliar itu perlu saya jelaskan supaya publik mengerti sejarah. Waktu pembahasan di Pansus RUU Desa dari 9 fraksi di DPR RI yang daftar inventarisasi masalah atau DIM-nya tidak mendukung alokasi dana pembangunan desa dari APBN, satu-satunya yang tidak setuju hanyalah fraksi PDIP. Ada catatannya, Pak? Ada catatannya. Ada catatannya? Ya, nah itu tadi. Mana? Ya. Oh ya, oke ini. Satu-satunya fraksi yang tidak setuju adanya alokasi dana pembangunan desa 10% dari APBN adalah hanya fraksi PDIP. Dengan alasan tidak setujunya apa? Karena waktu itu dia mengatakan saya partai oposisi. Partai oposisi sehingga program itu ketika ini berhasil maka akan diklaim sebagai partai penguasa. Ya. Sekarang ditambah isu lagi. Apa yang dikatakan mereka sekarang ini tetangga sebelah sedang akan mengusulkan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Bagus. Tetapi sejarah juga harus diungkap. Waktu perjuangan lahirnya Undang-Undang Desa, kita tahu bahwa fraksi yang mendukung adanya aspirasi perangkat desa PNS bisa kita lihat, 1 fraksi Gerindra, yang kedua kali fraksi Demokrat, yang ketiga kali fraksi Amanat Nasional, yang keempat kali fraksi Golkar, yang kelima kali fraksi Hanura, yang keenam kali adalah fraksi PKB. Ini fakta sejarah. Tidak ada fraksi PDIP yang mendukung perangkat desa PNS. Jangan kemudian tiba-tiba dulu kita digebukin gitu. Sekarang setelah kita butuh aparatur pemerintah desa perangkat desa kemudian memberikan permen karet lagi, menyatakan janji bahwa akan diangkat secara bertahap, yang benar saja. Jadi daya saya di sini hanya lebih mengungkapkan fakta sejarah dengan bukti yang ada, yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin ke Mas Priyo nih Mas, Pansus Undang-Undang Desa tidak pernah didengarkan katanya seperti itu. Baik itu usulan dan lain sebagainya disampaikan oleh Budiman Sujatmiko. Anda yang berada di DPR seperti apa nih Mas? Ya, saya pimpinan DPR yang mengkoordinasi membawai undang-undang tentang politik dalam negeri termasuk undang-undang tentang desa. Saya yang memimpin sidang paripurna ketok palu undang-undang tentang desa. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Parade Nusantara maupun Ketua Umum perangkat desa tadi itu adalah kesaksian sejarah. Nyatanya demikian. Fraksi saya di sini adalah fraksi Partai Golkar terdepan. Demikian pula Gerindra terdepan memimpin itu. Demikian pula PDIP juga bagus, tetapi sayang memang tentang perangkat desa yang PNS, PDIP tidak menyampaikan keberanian menaikkan kontrak, sementara fraksi-fraksi yang saya sebut tadi berani menyampaikan bahwa ke depan perlu ada pikiran-pikiran untuk mendorong perangkat desa itu kita PNS-kan secara bertahap, termasuk Gerindra, Golkar, PAN mendukung gitu.
Kemudian yang kedua tentang ini tadi, ini harus saya luruskan dikit. Pak Prabowo Subianto itu memberikan dukungan itu jauh hari sebelum undang-undang ini saya ketok palu di sidang paripurna. Dan itu tidak banyak tokoh yang berani menaikkan kontrak di depan lautan massa demonstrasi perangkat-perangkat desa dan kepala desa itu pada saat itu. Kami pun saat itu tidak banyak memberikan, kalau pimpinan DPR, kami saat itu di kap mobil, masih ingat ya, saya di kalung sejarah yang jangan juga ditutup-tutupin, karena nyatanya ke Pak Prabowo kami nilai sangat terdepan dalam membela ini untuk membalikkan sistem pembangunan kita mulai dari desa kemudian ke kota. Kalau boleh saya tambahin sebetulnya, Sebagai penutup lah. Ya, untuk menanggapi apa pernyataan dari Mas Budiman Sujatmiko bahwa Pansus RUU Desa di DPR tidak pernah mendengar aspirasi dari Pak Prabowo Subianto. Ini saya jelaskan. Pak Prabowo Subianto bersinergi dengan Parade Nusantara itu sejak tahun 2003. 2003? Iya, ketika beliau mensponsori kami deklarasi Parade Nusantara di Stadion Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur saat itu. Itulah yang membuat inspirasi Parade Nusantara terus berjuang demi rakyat yang konteksnya adalah Undang-Undang Desa. Sebetulnya motor dan gagasan itu dari Pak Prabowo 2003, sebelum beliau punya Gerindra. Terus berlanjut sampai ke sini. Nah, kalau Mas Budiman mengatakan bahwa saya belum pernah di Pansus mendengar aspirasi langsung dari Pak Prabowo, nggak fair dong. Karena beliau sudah disampaikan melalui Gerindra kan. Dia punya partai. Yang kedua kali Parade Nusantara sebetulnya suara Prabowo Subianto. Kalau saya mau fair seperti itu. Jadi marilah kita bicara dengan argumen, jangan dengan sentimen. Marilah kita bicara dengan fakta dan data. Berbicara tentang undang-undang desa ini, jangan ngoyo-woro lah ngomongnya. Karena isu undang-undang desa itu isu seksi. Oleh karena itu buat saya, atas lahirnya undang-undang desa itu kemudian melahirkan 3 kelompok. Yaitu kelompok pejuang, kelompok pedagang, dan kelompok pecundang. Ini penjelasannya lain kali lah. Syukur saya bisa dipertemukan dengan Mas Budiman Sujatmiko dalam dialog ini. Baik. Mas Budi terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Mas Budi terima kasih, Mas Ubed terima kasih. Mudah-mudahan sudah siap juga teman-teman di desa untuk mengimplementasikan nanti ya, bila mana emang ada buah karya dari teman-teman perjuangan teman-teman selama ini. Terima kasih.